Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya dengan Monik Magna sebagai sales representatif di PT Cipta Satria Informatika Partner Gold Autodesk. Baik, untuk webinar yang kami selenggarakan hari ini, Bapak dan Ibu, kami ingin memperkenalkan produk baru kami, yaitu adalah 3D Real Time untuk industri arsitektur, engineering, and construction. Dan di sini menampilkan bagaimana integrasi asli dengan menciptakan pengalaman yang immersif, dan interaktif untuk virtual reality, augmented reality, desktop, tablet, dan yang lainnya dari beberapa model BIM, sehingga membuatnya lebih mudah untuk meninjau proyek bersama-sama secara real time. Dan webinar hari ini juga merupakan salah satu rangkaian event yang PT Cipta Satria Informatika adakan untuk memberikan informasi, knowledge, serta skill dari teknologi desain dan engineering Autodesk. Dalam webinar hari ini, kami akan membahas juga nantinya bagaimana pengenalan Unity, begitu, bagaimana menghubungkan data antara Revit atau Navisworks ke Unity Reflection dan mengumpulkan data dari Autodesk BIM 360 dan menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk VR dan IR-nya. Untuk materi webinar hari ini akan disampaikan oleh Mbak Nurul Fitri Sudibya atau biasa dipanggil Mbak Nurul ya, Bapak dan Ibu. Beliau sebagai Application Engineer, Arsitektur Engineering and Construction di PT Cipta Satria Informatika. Mungkin selanjutnya langsung saja ke acara intinya, begitu ya Bapak dan Ibu. Dan nanti apabila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu terkait materi atau terkait pengenalan Unity ini, nanti bisa disampaikan begitu ya kepada Mbak Nurul dan melalui kolom Q&A. Baik, kalau begitu untuk Mbak Nurul, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Monik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di webinar series dari Cipta Satria Informatika. Perkenalkan, saya Nurul. Saya adalah Application Engineer dari bagian IC. Ya. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempresentasikan mengenai real-time 3D for BIM workflow yang akan disupport oleh salah satu software yaitu Unity Reflect. Ya. Selama pemaparan, apabila dirasa ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silahkan untuk langsung ke kolom chat, nanti di akhir sesi akan kita jawab ya Bapak Ibu. Semoga materinya bisa diikuti dengan baik ya. Oke, saya stop video dulu. Oke, ya. Oke, untuk perkenalan dari Unity sendiri, sebenarnya mungkin beberapa sudah ada yang tahu ya bahwa Unity ini adalah salah satu software untuk support visualisasi tentang game ya mungkin. Nah, tapi untuk sekarang ini Unity itu sudah juga merambah ke dunia IC ya, sehingga untuk penggunaannya pun akan lebih dipermudah untuk user-user ya. Karena di Unity ini selain mengoperasikan mengenai konten 3D real time yang interaktif, juga bisa dijalankan baik itu di semua platform ya, baik itu Android, iOS, lalu hardware-nya pun juga bermacam-macam dan sebagainya ya. Dan Unity Reflect ini sudah digunakan oleh beberapa negara ya, sehingga untuk performanya pun juga sudah cukup maksimal. Oke. Nah, untuk tantangan dari orang-orang yang tergabung dalam dunia konstruksi ya, baik itu desainer ataupun untuk semua stakeholder yang terkait adalah yang pertama, ketika ingin melakukan visualisasi, baik itu secara viewer ya, secara mereview, lalu secara VR atau AR adalah mereka merasa kesulitan apabila harus berpindah platform ya. Jadi mungkin kita udah tahu ya beberapa macam software yang mengharuskan kita mengekspor import data, tapi datanya itu bisa saja tidak maksimal atau bisa saja datanya itu tidak interaktif ya atau real time ya. Sehingga untuk preparation datanya pun itu akan memakan waktu yang cukup lama ya. Untuk membuat satu view aja kita bisa membuat script
itu mungkin banyak gitu ya atau cukup lama, sehingga waktu yang diperlukan untuk preparing data itu lama gitu ya. Nah, lalu ketika kita melakukan VR ya, itu beberapa objek biasanya tidak interaktif ataupun ketika kita update dia tidak langsung terbawa gitu ya. Jadi untuk datanya itu tidak konsisten. Sehingga ketika kita melakukan reviewing atau view VR atau AR ya, itu datanya tidak konsisten ya. Dan juga selain karena waktu menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan viewing ya, kita membutuhkan salah satu solusi di mana kita harus bekerjanya secara cepat dan tepat gitu ya. Jadi kita nggak mau nih ketika kita kerja itu membutuhkan waktunya lama, preparation datanya lama sekali, lalu ketika review VR atau AR pun datanya tuh nggak konsisten atau misalnya ada yang kurang, itu kita nggak mau ya. Jadi kita memerlukan salah satu solution yang cukup one click lalu semuanya itu akan terbawa ya. Dan juga selain itu, untuk masalah hardware-nya ketika kita melakukan VR atau AR, beberapa software itu biasa spesifik ya, misalnya software A itu membutuhkan tipe VR hanya A aja atau hanya B aja kayak gitu. Sedangkan yang kita butuhkan itu tidak masalah platform apa yang kita punya, tapi kita tetap bisa mereview model tersebut seperti itu. Jadi untuk secara biaya inventarisnya juga kita nggak mengeluarkan besar ya. Lalu untuk efisiensi penggunaan alat pun juga lebih bagus seperti itu. Jadi kita butuh salah satu solusi yang bisa kompatibel dengan semua platform ya, baik itu softwarenya ataupun dengan hardwarenya, AR ataupun VR ya. Nah, untuk menjawab semua kendala yang dirasakan oleh desainer ataupun stakeholder terkait, ini bisa dijawab oleh Unity Reflect ya. Jadi Unity Reflect ini adalah salah satu produk dari Unity yang memang dikhususkan untuk IC atau untuk mereview bangunan ya. Dan Unity ini bisa connect dengan seluruh platform dan beberapa software dari Autodesk ya, terutama software yang dari BIM ya. Nah, ini ada sedikit video untuk pengenalannya ya, akan saya jelaskan juga sebentar. Ya. Oke. Nah, jika banyak sekali kendala yang dirasakan ketika mereview desain, lalu kita ingin menggabungkan seluruh stakeholder terkait dalam satu platform, ya, ini sangat memungkinkan sekali ketika kita menggunakan Unity Reflect ya, karena Unity Reflect itu bisa menggabungkan atau mengcompile data dari Revit, dari Navisworks dan juga 360 secara direct ataupun langsung ya. Jadi nggak salah seberapapun besar untuk modelnya ya, itu tetap bisa untuk berintegrasi secara langsung ya dengan review yang kompatibel untuk semua platformnya. Ya, ataupun IR jika misalnya sudah menggunakan tablet gitu ya, itu juga sangat memungkinkan dilakukan di Unity Reflect dan juga VR. Nah, untuk VR ini menariknya di Unity Reflect itu tidak diperlukan satu merek yang khusus ya. Selama dia masih bisa connect ke laptop atau komputer, itu bisa digunakan dalam Unity Reflect ya. Nah, di sini juga ada Unity Pro kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengcustom view ataupun membuat simulasi pekerjaan ya. Jadi ini adanya di software yang terpisah dengan menggunakan Unity Pro yang akan dikombinasikan dengan review di Unity Reflect. Oke. Nah, ini salah satu beberapa software yang memang kompatibel dengan Unity Reflect. Jadi kalau dari software Autodesk sendiri, itu ada Autodesk Revit ya, yang sering digunakan untuk pekerjaan building. Lalu ada Navisworks dan juga Autodesk BIM 360. Ya. Dari 3 software ini, kita akan mengambil datanya dan akan terhubung dengan Unity Reflect Hub. Ya. Dan nanti ketika sudah masuk ke Unity Reflect Hub, untuk view-nya atau untuk platformnya itu bisa di iOS, ya, di Android, laptop, VR, AR, tablet, handphone, itu semua sangat memungkinkan. Jadi ketika kita ingin melakukan AR ya ataupun VR,
kita bisa melakukan kalau AR ya itu bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja karena nggak masalah kita mau pakai handphone ataupun tablet itu sangat memungkinkan ya. Dan VR itu tidak harus terkait pada salah satu brand atau salah satu merek, kita tetap bisa melakukan review di Unity Reflect. Oke ya. Nah, kenapa kita menggunakan Unity Reflect? Yang pertama, dia adalah salah satu cara yang baru dalam berkomunikasi ya. Karena nanti setiap tim itu bisa kita invite ke dalam Reflect Viewer kita, ya sehingga kita bisa melihat atau mereview model tersebut secara bersamaan. Ya. Lalu yang kedua, di sini convert BIM to real-time 3D. Jadi maksudnya ketika kita sudah mengkoneksikan data dari Navis, dari Revit kepada Unity Reflect, ketika kita melakukan salah satu revisi di dalam Revit-nya atau dari Navis-nya ya, itu otomatis datanya akan langsung terintegrasi dengan Unity-nya ya. Dan Unity ini kita nggak harus dalam satu ruangan ya, misalnya saya adanya di lapangan, lalu rekan saya adanya di kantor gitu. Nah, ketika datanya sudah di-sync atau disinkronize ya, ketika teman saya yang di kantor ini melakukan perubahan data atau perubahan model ya, entah itu dihapus atau misalnya digeser, saya yang ada di lapangan pun akan mendapatkan langsung view-nya ya. Jadi pas saya lihat lagi di review Unity-nya, datanya itu sudah ikut berubah dengan teman saya yang ada di kantor, seperti itu. Jadi datanya itu sudah kita sebutnya sudah integrasi ya. Jadi tidak ada lagi data yang tidak konsisten antara data edit yang ada di kantor dan juga ada di lapangan, seperti itu. Ya. Lalu building right tool ya. Jadi ini adalah salah satu software yang memang cukup efektif ketika penggunaannya. Ya, lalu making construction more efficient ya, karena ketika melakukan IR ya di lapangan ya dengan skala yang kita butuhkan, dengan view yang kita butuhkan, itu akan menjadi salah satu software yang sangat membantu ketika pelaksanaan konstruksinya, seperti itu. Oke. Nah, benefitnya apa ketika kita sudah menggunakan Unity Reflect? Yang pertama, kita mudah sekali dalam mentransfer data ya, karena dari Revit ataupun dari Navis dan BIM 360 itu untuk transfer data ke Unity-nya itu cukup mudah ya, sehingga datanya itu sudah bisa langsung kita proses di Unity Reflect untuk kita view secara keseluruhan ataupun VR dan AR-nya ya. Lalu di sini ada Create juga. Jadi kalau Create ini biasanya kita menggunakan Unity Pro ya. Ini untuk memaksimalkan fitur-fitur yang ada di Unity Reflect ya. Baik itu mungkin kalau di perusahaan besar kita butuh ada logo perusahaan ketika kita melakukan AR sehingga kita tahu oh siapa nih kontraktornya atau misalnya subkonnya atau ownernya gitu ya. Jadi kita bisa melihat ada logonya atau misalnya kita butuh untuk melihat simulasi pekerjaannya ya, itu juga bisa kita create secara custom di dalam Unity Pro. Lalu yang terakhir ini ada review, jadi baik itu klien ataupun ownernya bisa berkolaborasi ya dalam satu platform Unity dan kita bisa review datanya itu secara bersamaan ya. Jadi ketika kita melakukan review itu bukan hanya kita sendiri sebagai user, tapi kita bisa menginvite orang-orang yang terkait ke dalam project Unity kita, seperti itu. Sehingga untuk data yang kita akan review itu sudah bisa kita diskusikan secara bersamaan. Ya, nah ini adalah workflow-nya. Di sini yang terlihat adalah Revit ya. Jadi Revit itu baik arsitektur, MEP, struktural ya. Nanti bisa di-download plugin Unity Reflect-nya ya. Lalu nanti akan masuk ke dalam Unity Hub ya. Nah, lalu akan dilihat oleh klien atau kolaboratornya di dalam Unity Reflect Viewer ya. Nah, apa saja ya yang pasti dapatnya AR, VR, data dari desktop atau di laptop ya, dan data di mobile. Dan data ini itu sangat ringan, jadi ketika misalnya kita melakukan di Revit itu datanya berat ya, karena mungkin banyak detail-detail atau misalnya bangunannya besar. Nah, ketika kita bawa ke Unity Reflect itu datanya sudah merupakan cache sehingga datanya itu lebih ringan. Ya, sangat ringan kalau saya boleh bilang gitu ya. Jadi
kita tidak akan terkendala lagi kalau misalnya kita mau orbit data, misalnya orbit gambar, atau misalnya kita lihat view-nya, itu kita tidak terkendala lagi ya. Nah, kalau misalnya user ingin mengcustom ya, seperti yang tadi sempat saya singgung, ingin mengcustom mengenai logo perusahaan misalnya, atau misalnya ingin mengcustom tentang simulation dan lain-lainnya, itu bisa di-develop oleh Unity Pro. Jadi antara Unity Reflect Viewer dan Unity Pro ini adalah dua software yang berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kalau viewer itu untuk mereview, lalu untuk di-developnya lagi secara view itu bisa dilakukan di Unity Pro ya. Itu untuk create simulation, lalu custom view-nya ya, logo dan lain-lain. Lalu high fidelity environment, jadi lebih user friendly lagi gitu ya, memang dibuat sesuai dengan kebutuhan user, dan juga custom real time BIM-nya ya, jadi bisa sangat kompatibel dan sangat mudah untuk dilakukan ya. Oke. Nah, ini saya juga punya salah satu video ya. Jadi untuk mengkoneksikan desain dan construction, jadi ini sudah menggunakan Reflect dengan Unity Pro ya, jadi ini sudah berkolaborasi ya. Kita tempatkan salah satu barcode di salah satu titik bangunannya, dan itu bisa melakukan AR dengan tab ya, dan ini bisa langsung terlihat desain bangunan kita ya. Jadi langsung terlihat bagaimana sectionnya ya, lalu bangunannya ini dengan skala 1:1 ya, jadi memang benar-benar real ya, itu seperti apa kelihatannya ya. Dan ini untuk yang seperti detail gambar itu pun juga sudah terlihat. Dan ini memang sudah di-custom oleh Unity Pro ya. Jadi basicnya memang Unity Reflect, tapi sudah di-custom oleh Unity Pro, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah salah satu video juga untuk memperlihatkan bagaimana Unity dengan Revit ya. Oh sorry, ini saya rewind sedikit. Ya, jadi ketika kita sudah mempunyai license untuk Unity Reflect ya, ataupun kita misalnya mencoba untuk trialnya, nanti kita akan mendownload plugin ya untuk Revit-nya ya. Jadi nanti ada muncul plugin-nya. Baik itu kalau misalnya kita mau pakai Revit atau pakai Navis gitu ya, itu nanti ada plugin-nya sendiri. Ya, datanya ini bisa kita ekspor sehingga akan langsung masuk ke dalam Unity Reflect-nya ya, Reflect Dashboard. Nah, untuk datanya sendiri, di sini ada 3 jenis, ada data lokal, ada data network, dan ada data cloud ya. Jadi kalau data lokal itu memang untuk di laptop kita sendiri gitu ya. Tapi kalau datanya itu mau kita sharing, itu kita bisa melakukan untuk upload di network dan cloud ya. Ataupun kalau misalnya kita mau ada tiga-tiganya nih datanya, berarti kita pilih nanti untuk settingnya di ketiga data tersebut. Sehingga nanti datanya pun ketika saya menginvite member lain ke dalam project, itu bisa melihat file yang sudah saya ekspor, seperti itu. Ya. Nah, oke. Nah, kita tinggal pilih aja mau save-nya itu di mana. Nanti di sini ada new project kalau misalnya kita mau membuat folder baru ya. Jadi ditambahkan ya. Oke. Di sini kita masukkan judul untuk sampel hub-nya ya, project-nya. Nah, lalu nanti di sini tinggal kita ekspor saja. Nah, data ini otomatis akan langsung terupload di Unity Reflect Hub-nya ya. Ini sudah ada processing, data processing-nya. Ini saya matikan aja videonya. Lalu kalau misalnya sudah selesai nanti datanya akan end processing ya. Kita tinggal langsung buka di sini Unity dashboard-nya. Dan di sini kalau Bapak dan Ibu lihat ya, di sini ada location-nya ya. Jadi kita bisa tahu nih, oh data ini di save-nya di lokal saya atau misalnya di network ya. Nah, kalau cloud ini nanti akan terintegrasi dengan BIM 360 juga. Nanti akan saya jelaskan mengenai BIM 360 secara live ya. Nah, datanya ini bisa kita open. Dan view-nya akan seperti ini ya. Jadi ini adalah view dari Unity Reflect Viewer ya. Di sini ada beberapa option ya. Ini bisa, nah datanya ini cukup ringan ya. Kalau misalnya kita scroll, kita orbit itu ringan sekali datanya ya. Nah, di sini kita bisa melihat atau kita filter view-nya apa saja yang kita perlukan atau ingin kita hilangkan ya. Jadi seperti hide atau unhide-nya. Jadi
kita bisa pilih mana yang kita butuhkan atau misalnya tidak. Nah, di sini saya pilih misalnya pintu ya, di sini ada pintu yang, oh ini nggak terlalu kelihatan ya, ada pintu tadi yang hilang, atau misalnya lantai yang saya hilangkan, jadi bisa saya hide semuanya. Lalu di sini ada scene option-nya, apabila tekstur dari material mau kita bawa atau enggak ya, ini bisa kita nyalakan atau kita matikan juga. Ya. Nah, untuk light data ini, itu data environment-nya kalau misalnya kita sudah placement untuk lampu ya, itu nanti bisa kelihatan nyala atau enggaknya. Sun study untuk melihat arah matahari ya, bagaimana pencahayaan yang akan dilakukan ya dengan jam-jam tertentu ya. Lalu berdasarkan latitude dan lain-lainnya. Oke. Nah, nanti juga akan ada di sini untuk orbit ya, untuk view video dan lain-lain. Nanti akan terlihat juga, ini saya cepatkan sedikit. Ya. Nah, ini adalah beam information-nya. Jadi semua informasi yang sudah kita desainkan di dalam Revit itu otomatis akan terbawa dalam Unity Reflect ya. Sehingga ketika kita mengklik salah satu objek ya, itu otomatis datanya akan terbawa seperti ini ya, dari berapa panjangnya, berapa areanya dan berapa volumenya. Itu akan terbawa semua. Ya. Nah, lalu di sini juga sama ya, ini untuk sun study-nya, jadi dibutuhkan misalnya tanggal berapa di musim apa akan kelihatan. Nah, di pojok kanan bawah ini akan muncul tampilan ya, ini ada 3 tampilan. Jadi dari AR, kalau AR ini nanti aktif ketika Unity Reflect sudah dioperasikan di dalam tablet ya. Jadi kalau di komputer dia nggak kelihatan. Lalu ada VR, nanti akan ada video demonya juga untuk VR ya. Dan ini kembali ke posisi awal ya, jadi kembali ke home-nya gitu. Ya. Nah, setelah ini kita akan langsung mencoba, ini ada juga BIM 360 dashboard-nya. Jadi ketika kita punya akun ya dengan BIM 360 juga ya, ini kita bisa langsung login ya, nanti kita bisa ambil datanya dari BIM 360. Jadi kita bisa langsung compile datanya secara otomatis. Ya, ini adalah data-data dari yang sudah ada ya, ini saya cepatkan sedikit. Ya. Oke. Nah, lalu di sini saya akan memperlihatkan juga untuk real time synchronization-nya ya. Jadi ketika kita sudah punya plugin dari Unity Reflect ya, nanti otomatis di sebelah kirinya itu kan ada sync ya. Jadi kita mensinkronisasikan data dari Revit ke dalam Unity Reflect-nya ya. Oke. Nah, jadi di sini saya cari view-nya dulu ya, yang sama. Oke. Nah, di sini kita sinkronisasikan, nanti akan muncul lagi dashboard-nya dan kita pilih kita mau sinkronisasikannya itu di folder yang mana ya. Jadi pastikan bahwa filenya itu kita sinkronisasinya karena sama ya. Nah, oke, ini sebentar lagi loading. Nah, di dalam Unity Reflect-nya di sini juga ada logo untuk sync. Ini harus kita nyalakan dulu ya, sehingga nanti akan langsung otomatis mengikuti ya sinkronnya. Nah, di sini saya bisa langsung klik di bagian salah satu objek dan saya hapus. Ya, ini saya okein aja. Ya, nanti di bagian Unity Reflect-nya itu juga akan ikut hapus seperti ini ya. Jadi data yang sudah kita modifikasi itu datanya sudah konsisten ya. Ini saya menambahkan pintu di bagian wall-nya ya. Nanti otomatis di reflect-nya juga akan ikut bertambah pintunya. Jadi kalaupun misalnya data ini mau di-review yang bukan ya Revit user ya, jadi tidak diperlukan lagi Revit-nya ya, kita cukup pakai Unity Reflect dan datanya sudah semuanya sudah konsisten ya. Begitupun kalau misalnya saya ubah jenis dari dindingnya ya, saya ubah, nanti otomatis di Unity Reflect-nya pun itu juga akan ikut berubah ya. Jadi memang datanya sudah konsisten ya untuk review-nya seperti itu. Oke. Nah, selain itu, selain kita bisa membuat data yang langsung ya, data ini bisa kita share ke member-member lain. Jadi di bagian Unity dashboard-nya nanti akan muncul beberapa project yang sudah kita buat ya. Dan di sini kita bisa invite member lain ya. Jadi misalnya kita ada 5 orang gitu ya, kita bisa invite orang-orang tersebut ya, sehingga nanti
project-nya itu bisa kita review secara bersamaan ya. Nah, nanti pastikan ketika kita mengupload data itu jangan pilih hanya lokal, tapi kita pilih yang cloud-nya juga ya. Jadi kalau mau kita sharing data yang orangnya juga jauh, misalnya beda kota atau misalnya beda wilayah ya, nanti share-nya itu harus di data cloud ya, sehingga datanya pun nanti selain kita invite member ya, ini saya misalnya upload data arsitekturnya, lalu rekan saya yang ada di wilayah lain itu mengupload data strukturnya ya. Nah, data tersebut masing-masing bisa kita load ke project yang sama sehingga bisa terlihat data kolaborasinya. Ya, jadi kalau misalnya di sebelah kiri kita lihat di sini ada basic sample project dan arsitektur basic sampelnya dan struktur basic sampelnya. Sehingga view-nya pun kita bisa dapatkan dua yang berbeda seperti ini ya. Dan ini sudah data collaboration seperti itu. Ya. Oke. Lalu kalau ini Navis ya, sebenarnya secara untuk ekspor import datanya juga cukup sama. Jadi nanti akan muncul plugin-nya ya. Lalu ini bisa langsung kita load ke dalam kita ekspor ke dalam Unity Reflect ya. Oke, ini saya cepatkan sedikit aja videonya. Ya. Nah, ini ya. Jadi nanti ada Unity Reflect dan kita bisa ekspor dokumen lagi. Dan prosesnya sama, kita pilih dulu nanti mau di project yang mana dan bisa langsung kita ekspor ya. Tentukan juga untuk datanya apakah lokal, apakah cloud ataupun network seperti itu. Ya, ini saya next aja. Ya. Ya, ini secara viewernya juga sama. Oke. Nah, untuk BIM 360 di sini untuk workflow-nya agak sedikit berbeda dengan Revit dan juga Navis ya. Jadi seperti yang kita tahu kalau di Autodesk itu kan kita bisa publish data langsung ke BIM 360 ya. Nah, nanti dari BIM 360 ini ya kita akan collect datanya ke dalam Unity. Jadi nanti untuk viewernya kita di Unity Reflect. Oke, ini saya izin share new share dulu karena saya mau menjelaskan sedikit untuk sharing datanya. Oke. Layar saya sudah terlihat ya. Oke, nah ini nanti untuk mengkoneksikan data dari Unity Reflect dan juga BIM 360 yang pertama kita harus mengaktifkan dulu aplikasi dari BIM 360-nya ya. Jadi nanti dari akun admin kita masuk ke dalam application ya. Nanti di sini kita bisa pilih software Unity Reflect di bagian bawah ya. Dan ini kita aktifkan ya. Ini punya saya sudah aktif ya. Jadi nanti ada bacaannya activate ya, kita langsung aktifkan saja. Nah, apabila kita sudah punya akunnya, ya, ini kita bisa langsung buka di bagian Unity Reflect-nya. Nanti akan ada bacaannya connect to BIM 360 dan kita harus login lagi ke akun BIM 360 kita. Ya. Nah, di sini akan terlihat source-nya. Di sini publish Autodesk BIM 360 file. Ya, dan ini akan muncul hub atau project apa saja yang ada di dalam BIM 360 kita. Jadi caranya sedikit berbeda ya Bapak Ibu, kalau Revit atau Navis kan kita export data. Tapi kalau untuk BIM 360 kita dari akun Unity-nya collect data ke BIM 360 kita, seperti itu ya. Jadi sedikit berbalik gitu. Nah, di BIM 360-nya nanti akan muncul project-project apa ya yang sudah kita tergabung. Lalu nanti akan muncul folder-foldernya juga, jadi kita bisa tentukan kita tuh nyimpannya tuh di mana ya gitu. Kita pilih arsitekturnya, ya. Misalnya saya pilih yang basic sample lagi ya, saya pilih 3D-nya. Nah, di sebelah kanan ini adalah destination atau kumpulan project-project yang sudah saya punya di dalam Unity Reflect ya. Jadi kalau di sebelah kiri adalah kumpulan project di BIM 360. Kalau yang di sebelah kanan ini adalah kumpulan project di dalam Unity Reflect saya ya. Nah, kalau misalnya saya butuh file baru ya, ini bisa langsung ditambahkan aja new project-nya ya, new project dan lain-lain. Tapi kalau misalnya sudah punya bagian untuk foldernya ya, ini bisa langsung kita ekspor datanya ya. Jadi untuk collect datanya pun cukup mudah ya, dan ini sudah selesai, sudah tercreate ya. Ini bisa langsung kita open di bagian reflect-nya. Sebentar saya buka reflect dulu.
ya. Nah, nanti ini bisa saya refresh dulu. Sorry. Nah, ini datanya sudah muncul ya. Sudah ada data webinarnya, kapan last update-nya, ya, location-nya di mana. Nah, karena saya collect datanya dari BIM 360, jadi untuk untuk datanya di sini kelihatan dia adanya di cloud ya. Ini bisa saya langsung buka dan saya open. Ya, jadi nggak masalah kalau misalnya user adanya di luar kota dan lain-lain ya, itu bisa langsung di open saja nanti. Oke ya, seperti itu. Saya share lagi ke dalam project, ke dalam screen satunya. Oke. Ya. Nah, lalu itu salah satu software yang beberapa software yang langsung terkoneksi dengan BIM 360 ya. Nah, untuk yang sekarang kita mau coba view lagi untuk VR-nya ya. Jadi VR ini kita bisa buka dari komputer atau laptop ya. Nanti pilih yang Word-nya lalu pilih yang VR ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini sudah dalam posisi mode VR. Jadi mode VR ini bisa kita lihat juga di dalam layar. Nah, ini di dalam VR-nya pun untuk option-option yang tadi ada di Reflect itu akan terbawa ya Bapak Ibu. Jadi dari material yang mau kita hide atau kita unhide, lalu misalnya akun BIM 360 yang kita login ya, lalu environment light-nya atau tekstur itu akan terbawa semua. Ya, ini akan kebawa semua. Ya, jadi dari folder apa saja ya, sampel apa saja yang sudah terbawa gitu ya, yang sudah dibuat, lalu data-data akunnya itu akan terbawa semua. Lalu ada filternya juga, dan filter ini bisa langsung real time kita lakukan di dalam VR. Jadi langsung kita pilih, misalnya saya tadi meng-hide roof ya, itu otomatis akan terbawa juga roof-nya, hilang. Oke. Ya, lalu di sini ini saya cepatkan sedikit ya. Nah, tekstur juga akan terbawa, jadi semua data option yang ada di Reflect itu otomatis terbawa ketika kita sudah masuk ke data VR dan juga BIM information-nya ya. Ketika kita mengklik salah satu data ya, otomatis datanya itu akan terbawa juga di dalam view VR. Jadi untuk person yang sedang mereview itu nggak perlu bolak-balik buka VR dan lihat kita lihat deskripsi atau lihat volume material tuh tektok ya dari VR lalu ke laptop gitu kita lihat bolak-balik itu nggak perlu, karena semuanya itu view-nya sudah terbawa, begitupun dengan informasi-informasinya, ya itu sudah kebawa semua. Ya, nah di dalam ruangannya pun nanti juga kita bisa melakukan view ya, jadi kita bisa menembus ke dalam bangunannya, ya. Nah ini kita masih coba untuk melihat data ya. Nah ini data volume dan areanya juga akan terbawa semuanya. Dan ini kita bisa langsung melakukan review di dalam bangunannya. Nah, kalau ini kan saya memang hanya menggunakan satu project ya, jadi hanya project arsiteknya saja. Nah, kalau misalnya saya sudah mengkompilkan data dengan arsitektur ataupun dengan MEP-nya, otomatis nanti akan terlihat juga untuk bangunan-bangunannya. Sehingga kalau kita mau lihat clash-nya secara langsung ya, itu bisa kelihatan semua. Ya. Nah, ini saya coba hide salah satu objek ya. Ya, misalnya tangga saya klik, ya. Ini saya selection tangganya, ya. Tekstur dan lain itu bisa kita klik dan kita bisa nanti melakukan jalan-jalan ya di dalam bangunannya seperti itu. Saya cepatkan sedikit. Ya. Nah, naik ke beberapa level atasnya pun itu juga cukup mudah ya. Jadi tinggal kita klik saja dengan VR-nya seperti itu. Ya. Nah, ini untuk yang data information-nya. Ya. Nah, mungkin untuk VR beberapa user sudah banyak ya yang berpengalaman. Oke. Nah, ini juga ada satu lagi dengan augmented reality-nya ya. Ini menggunakan salah satu tablet. View-nya secara keseluruhan itu sebenarnya hampir sama ya, tapi untuk pemilihan VR-nya itu ada beberapa tipe ya. Jadi ini sama ya untuk nge-review objeknya dan lain-lain ya. Kita kalau misalnya mau di zoom in zoom out ya bisa terlihat juga, kalau mau review nggak pakai VR terus pengennya cuma pakai tablet aja itu bisa, sangat memungkinkan untuk kita lakukan. Oke. Ya.
Ya, ini sama ya tekstur dan lain-lainnya. Ini saya cepatkan sedikit. Nah, ya ini juga untuk yang information-nya juga sama, itu akan terbawa semua ya. Oh ya, dan untuk platformnya itu bisa menggunakan iOS ataupun menggunakan Android ya Bapak Ibu. Jadi nggak masalah kalau misalnya punyanya tab Android atau tab iOS ya, itu bisa sangat memungkinkan untuk kita lakukan. Nah, untuk AR-nya ya, untuk AR-nya di sini ada 3 tipe. Jadi memang Unity Reflect menawarkan kita dengan 3 tipe AR. Yang pertama adalah view match. Jadi view match ini adalah skala 1:1. Jadi ketika kita melakukan AR itu benar-benar sudah sesuai dengan ukuran aslinya ya. Jadi misalnya kita punya satu kawasan building gitu ya, kita pengen lihat nih kira-kira ruangannya akan seperti apa sih ketika ukurannya itu sudah 1:1 gitu ya. Itu kita bisa melakukan view match dengan 1:1. Lalu yang kedua ada corner match. Jadi kita menyesuaikan misalnya saya pengen lihat view dari dinding kamar gitu ya. Lalu di bagian corner dindingnya tuh akan kita samakan dengan keadaan asli di project kita kayak gitu ya. Jadi kita menyamakan corner match dari tempat kita dengan yang ada di dalam desain. Lalu yang terakhir ini ada tabletop, jadi kita bisa meletakkan model kita untuk di-review secara bersamaan di atas meja atau di atas permukaan ya. Ini akan saya jelaskan juga ya. Oke, nah ini bisa dipilih aja sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Nah, ini yang pertama kita akan melakukan tabletop. Jadi tadi yang bagian toponya itu sudah saya hide ya. Nah, ini saya ada di atas meja. Ini saya tambahkan salah satu print dari floor plan-nya ya supaya sebagai acuannya akan terbaca data horizontalnya ya. Dan saya placement untuk AR-nya ya. Nah, tadi ketika saya placement AR, di sini saya bisa memilih skala yang saya butuhkan ya. Jadi kalau misalnya saya bangunannya terlalu besar gitu, saya pakai skala 1:500 itu sangat memungkinkan ya. Jadi bisa disesuaikan skala yang kita butuhkan. Nah, di sini kita set dulu skalanya, kita pencet oke ya. Nanti otomatis akan terlihat seperti ini view-nya ya. Ini adalah bangunan dari desain saya dari Revit ya. Dan ini bisa saya besarkan juga kalau misalnya pengen lihat bagian dalamnya gitu ya. Ini bisa di zoom in zoom out juga. Dan data-datanya pun environment-nya dan data BIM-nya itu juga terbawa ya. Jadi ketika kita pilih salah satu objek, otomatis datanya akan terbawa volume dan lain-lainnya ya. Kita bisa masuk ke dalam ya. Ini masih menggunakan yang tabletop. Jadi datanya itu sudah konsisten ya. Oke. Ya. Nah, data ini juga sudah kalau misalnya kita pakai tablet gitu ya Bapak Ibu, kita adanya di luar ruangan gitu ya, itu kita tinggal login aja nanti ke Unity Reflect Hub-nya. Ya, jadi sangat memungkinkan. Oke, ya. Lalu yang ini ada augmented reality juga. Ini saya melakukan yang view match ya 1:1. Ya, jadi ini saya tadi pilih lagi untuk modelnya ya. Nanti modelnya ini akan ada yang saya hide juga. Ya, ini saya cepatkan sedikit ya. Ini saya hide di bagian toponya supaya nggak kelihatan lagi untuk bentuk rumput-rumput dan lain-lainnya. Ya. Oke, ini untuk sun study dan lain-lain. Ini saya cepatkan sedikit. Nah, masuk ke AR di sini saya pilih view match 1:1. Jadi sorry sebentar. Oke, yang ini. Sorry. Ya, ini saya pilih AR-nya yang 1:1 ya. Jadi yang pertama kita posisikan dulu kita mau view-nya itu seperti apa ya. Jadi apakah kita hanya mau lihat bagian luarnya atau misalnya kita mau coba nih ketika mulai AR kita langsung ada di ruangan. Nah, ini bisa langsung kita pilih ya position kameranya. Jadi kita view-nya itu di mana ya. Ini bisa langsung kita zoom in saja ya. Misalnya saya mau langsung berada di ruangan gitu ya. Jadi saya langsung zoom in ke dalam ruangannya. Ya. Nah, misalnya di sini. Nah, nanti ketika kita sudah oke, ketika ini saya
mundurin dulu ya. Ketika di oke, kita otomatis akan terbawa ke kamera dari tab kita. Jadi ini tempat saya berada ya. Jadi tempat kita akan melakukan AR-nya dan dia akan langsung mendeteksi untuk area datarnya atau surface horizontalnya ya. Jadi untuk placement di mana modelnya akan ditempatkan ya. Nanti kalau sudah oke, tinggal diklik aja ya. Dan ini kalau misalnya masih mau diputar-putar ya, dan langsung di oke aja datanya. Nah ini saya bisa langsung berjalan ya, ini memang saya benar-benar jalan dari ujung ke ujung ya, dengan memegang tablet ya, dan ini bisa langsung dilihat seperti ini posisinya. Jadi ini adalah posisi saya dan ini adalah modelnya. Dan ini ukurannya sudah benar-benar 1:1, jadi ukurannya memang sesuai dengan model kita ya. Ya, ini akan terlihat dan semua information-nya pun akan terbawa ya, misalnya nama modelnya, misalnya nama pintu ya, berapa volumenya itu akan terbawa semua ya. Dan ini kita bisa review secara langsung ya. Kalau misalnya saya ada di tempat konstruksi aslinya ya, dengan view AR ini sangat memudahkan sekali ya, karena bisa kita lihat preview bangunannya ternyata seperti ini gitu. Ya. Nah, kalau sudah selesai nanti tinggal di back aja dan selesai. Kita langsung pilih VR-nya kayak gitu. Sorry, pilih langsung ke bagian home-nya. Ya. Oke. Nah, untuk summary-nya ya, kenapa kita sudah harus menggunakan Unity Reflect ya. Yang pertama, kita nggak perlu additional software skills ya, karena Unity ini cukup friendly user ya, apalagi new user itu cukup friendly, jadi tidak diperlukan skill khusus untuk mengoperasikan Unity Reflect ini ya. Karena Unity Reflect ini cukup mudah untuk digunakan ya. Jadi user yang baru pegang Unity Reflect pun biasanya cukup mudah untuk adaptasi dan menggunakan Unity Reflect ya. Lalu yang ketiga, dia punya filtering capability ya, sehingga ketika kita mau mereview salah satu building atau desain kita ya, view-view yang tidak kita perlukan itu bisa kita filter ya. Jadi kita nggak akan kerepotan lagi dengan tampilan-tampilan yang tidak kita butuhkan seperti itu. Oke ya. Oke, seperti itu penjelasan saya ya, kurang lebihnya. Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom Q&A yang akan saya jawab. Oke, dari anonymous attendee-nya, bagaimana sistem maker yang digunakan Unity Reflect? Apakah akurat jika diaplikasikan secara real time? Seberapa akuratnya? Kalau ditanya seberapa akurat, ya menurut saya sih ini cukup akurat ya, karena tadi kan sudah sempat saya demokan ya untuk real time antara Revit dengan dengan Unity Reflect ya, itu memang ketika kita sudah sinkronisasikan dan kita melakukan editing di Revit-nya, otomatis itu langsung terbawa di Unity Reflect ya. Jadi kalau ditanya seberapa akuratnya, menurut saya ini cukup akurat ya, seperti itu. Oke, lalu dari Bapak Pranoto, untuk Unity Reflect memiliki cloud sendiri. Bagaimana sinkronisasi dengan Cloud BIM 360? Jadi ketika upload dari Revit ke Unity Reflect, data tersebut akan masuk ke cloud-nya Unity. Gimana integrasinya dengan BIM 360? Oke, jadi kalau untuk sinkronisasinya sendiri dengan BIM 360, kita tetap ya Pak, jadi kita dari Revit atau dari misalnya Civil 3D gitu ya, kita tetap langsung upload datanya ke BIM 360 dulu. Jadi kita upload datanya bukan ke Unity ya. Ini kalau misalnya berbicara mengenai sinkronisasi BIM 360 dan Unity. Jadi kita upload datanya tetap ke BIM 360 dulu. Nanti dari Unity baru kita ambil datanya di BIM 360 seperti itu ya. Jadi integrasinya seperti itu. Oke. Apakah bisa langsung membuat laporan dengan Unity? Oke, kalau misalnya menggunakan pertanyaan dari Bapak Teddy, terima kasih Bapak Teddy. Nah, kalau menggunakan Unity Reflect saja, ya itu belum bisa membuat laporan. Tapi kalau misalnya Bapak sudah mengcustom kebutuhannya dengan Unity Pro ya, jadi di develop ya, Unity Reflect-nya di develop itu sangat memungkinkan ya. Jadi kalau misalnya Bapak hanya menggunakan Reflect itu belum bisa membuat laporan. Tapi jika sudah di develop dengan Unity Pro itu sangat memungkinkan. Oke.
Oke, pertanyaan lagi dari Bapak Pranoto. Untuk AR, bagaimana metode untuk menentukan titik di site sehingga apa yang terlihat di AR terproyeksikan tepat di grid yang sama dengan di site? Oke, nah kalau untuk AR sendiri ya, tadi sempat saya jelaskan sedikit ya Bapak. Jadi ketika kita menggunakan view match 1:1 ya, kita bisa memilih dulu nih view-nya. Misalnya, oh saya mau start titik A1-nya itu di paling pojok gitu. Jadi ketika saya zoom in, ya ketika saya zoom in modelnya, itu saya langsung pilih bagian cornernya aja. Ya. Nah, ketika saya mau integrasikan dengan keadaan di lapangan, itu saya langsung titikkan dia di titik A1-nya. Ya. Jadi ketika sudah saya oke, itu otomatis view dari site dan Unity Reflect-nya itu sudah sama ya. Atau kalau misalnya Bapak mau mendevelopkan sendiri dengan video yang tadi ya yang sempat ada barcode gitu ya dengan titik A1-nya, itu bisa juga di-develop dengan Unity Pro seperti itu. Tapi kalau misalnya maunya hanya Unity Reflect aja itu sangat memungkinkan. Bapak tinggal zoom aja, Bapak mau posisinya tuh di mana, tentukan dulu, lalu tempatkan dia di titik grid Bapak yang dibutuhkan di site seperti itu. Oke, pertanyaan lagi dari Bapak Pranoto, untuk hub Unity Reflect berapa kapasitasnya? Apakah unlimited atau terbatas untuk ukuran tertentu? Kalau ini nggak ada batasan sih Pak ya, jadi maksudnya kalau misalnya proyek Bapak besar itu masih bisa juga dibuka di dalam Unity, seperti itu. Oke. Pertanyaan dari Mas Rifki, apakah plugin Unity bisa terinstall pada Revit 2019? Bisa. Ya, jadi minimal ya itu adanya di 2019. Oke, jika model BIM terdiri dari beberapa link Revit, apakah bisa di-upload ke hub Unity? Bisa Bapak. Jadi kalau misalnya model BIM-nya itu ada beberapa linknya gitu ya. Link Revit ini bisa nanti dibawa ke Unity Reflect. Nanti di Unity itu dia ada filtering ya. Jadi kalau tadi kan kita filteringnya itu hanya sebatas objek ya. Nanti ada filtering dokumen juga, nanti bisa diaktifkan atau dinonaktifkan di sana ya. Atau kalau misalnya Bapak mungkin Revit linknya ini via Navisworks gitu, itu juga bisa nanti kita bisa filtering dari dokumennya dan bisa diupload ke Hub Unity. Oke, dari Bapak Insan bisa di-share link YouTube dan aplikasinya. Oke, nanti untuk trialnya akan di-share oleh Mbak Monik ya selama 30 hari dan link YouTube-nya nanti untuk webinar ini akan di-share juga ya Bapak ya. Oke, pertanyaan dari Bapak Depri, apakah semua informasi properties parameter RFA bisa terbawa ke dalam Unity Reflect? Nah, kalau untuk semua parameternya ya di dalam model itu ke bawah ya Bapak di dalam Unity Reflect. Jadi Bapak misalnya udah buat objek apa gitu ya, itu nanti ke bawah semua ke Unity Reflect. Nah, kalau mau dilihat nanti ada di bagian BIM information-nya. Oke. Nah, pertanyaan lagi dari Bapak Depri, apakah bisa membuat report atau note untuk clash detection pada saat VR dijalankan atau harus develop di Unity Pro dulu? Nah, oke. Untuk membuat report clash detection-nya ya, jadi Unity Reflect ini sebenarnya sudah di-develop juga menjadi Unity Review ya. Nanti di next webinar akan dipresentasikan juga ya. Untuk membuat note itu sangat memungkinkan ya. Tapi kalau untuk yang versi yang ini, versi yang review biasa, versi viewer ya, itu belum ya. Tapi viewer ini sudah di-develop oleh Unity menjadi Unity Review ya. Itu akan dijelaskan pada saat webinar yang akan mendatang ya. Tapi untuk yang sedang saya presentasikan ini ya, itu belum ya Bapak. Jadi memang harus di-develop dengan Unity Pro dulu. Oke. Ya. Untuk AR tabletop, apakah bisa di lokasi sesuai dengan gambar referensi yang ada di atas meja? Bisa ya Bapak, nanti disesuaikan aja, misalnya Bapak punya gambar referensi apa, diletakkan di atas meja, nanti bisa disesuaikan view-nya. Seberapa besar file maksimum yang dapat terbaca di AR sehingga tidak terlalu lag pada saat menjalankan device atau gadget?
Karena datanya ini sebenarnya dia merupakan cache ya Bapak. Jadi secara secara prosesinya sih nggak terlalu lamban ya. Cuma memang ya dia membutuhkan internet ya, karena datanya itu kan memang tersimpannya di hubnya Unity. Jadi dia akan men-streaming ya, kayak tadi tuh pas kayak baru masuk ke dalam proses ya, itu kan ada streaming di bawahnya ya. Jadi memang membutuhkan internet seperti itu. Nah, untuk seberapa besar capability-nya, kalau tadi saya coba sih enggak ini ya, maksudnya tidak ada batasan gitu ya untuk file maksimumnya, karena dia base-nya on cloud, jadi untuk di-gadget pun biasanya dia nggak ada hang sih Pak, kayak gitu. Apakah Unity free atau ada student version ya? Unity ini dia subscription juga ya Pak Teddy. Nah, tapi untuk student version-nya ada, ya ada student version-nya. Ya, jadi bisa komersial dan juga bisa student. Oke, untuk dari Bapak Syawal, untuk fitur view match, reference maker, berpengaruhkah scale on paper dengan hasil AR-nya? Nah, kalau misalnya scale on paper-nya itu dengan hasil AR-nya, ya, sebenarnya sih pas kita placement gitu ya, itu kan dia default sesuai dengan skala yang ada di Revit, ya. Nah, kalau misalnya Bapak mau besar atau kecil kan ya, itu bisa diatur tadi di tempat skalanya ya. Tapi untuk skala yang biasanya masuk ke dalam Unity Reflect pertama kali ya, itu adalah skala yang based on dari Revit-nya ya. Kalau tadi saya menggunakan Revit soalnya. Jadi based on Revit-nya. Oke, dari Bapak Dani, apakah bisa melakukan interaktif VR? Contohnya melakukan kustomisasi pergantian material pada saat melakukan approval material. Kalau di kalau di reflect viewer-nya langsung itu nggak bisa ya Bapak, tapi kalau misalnya Bapak custom-nya misal dari Revit, lalu disinkronisasikan ke VR secara langsung ya itu bisa ya. Jadi tetap harus dari mother-nya dulu, dari Revit-nya dulu, terus disinkronisasikan ke reflect kayak gitu. Ya, tapi kalau misalnya Bapak mau ganti-gantinya itu langsung di VR itu nggak bisa ya, karena viewer itu Unity Reflect Viewer fungsinya hanya untuk mereview saja. Ya, kalau untuk perubahan-perubahan harus dibawa ke source dari software-nya. Oke, bisakah kombinasikan dengan schedule dan progres pekerjaan? Kalau di Unity Reflect Viewer-nya sendiri itu belum, ya. Tapi kalau misalnya sudah di-develop dengan Unity Pro itu sangat bisa. Oke, pertanyaan dari Ibu Nuraini, pertanyaan yang saya ingin ajukan adalah apakah Unity Reflect bisa diakses dengan student license? Dan saat implementasi AR di construction site, apakah positioning-nya benar-benar presisi? Karena saya mencoba berbagai AR app, common issue-nya adalah masalah tingkat kepresisiannya dan terkadang ada overlap, di mana jauh dekat dengan tracker dapat mengubah tingkat kepresisiannya, termasuk internet connection juga mempengaruhi. Ya, kalau student license itu bisa ya, Ibu, student license-nya. Nah, kalau untuk internet connection mempengaruhi biasanya kalau di Unity Reflect itu hanya sebatas streaming aja sih kalau untuk yang internet connection ya. Nah, kalau untuk positioning-nya ya yang sempat tadi saya jelaskan itu bisa disesuaikan kayak misalnya di Zoom ya, di mana posisinya, atau bisa juga di-develop dengan Unity Pro. Jadi Ibu misalnya punya barcode gitu ya, ditaruh di titik grid-nya gitu ya, dan itu bisa integrasi langsung dengan model ya. Cuma memang itu harus di-develop lagi Bu dengan Unity Pro seperti itu. Kalau di Reflect yang saya bisa saja hanya menyesuaikan dengan view yang Ibu butuhkan seperti itu. Oke. Mohon dijelaskan standar minimal spesifikasi pada device type untuk Unity ini. Untuk minimal speknya itu kalau saya boleh saya boleh sebut merek ya, itu saya menggunakan iPad 10 ya, itu masih sangat bagus ya. Lalu saya pakai handphone pun itu juga masih oke sebenarnya ya. Ya minimal spesifikasinya sih ya kalau mengcompare dengan apa yang saya gunakan, saya menggunakannya itu di iPad 10 Pro seperti itu.
Oke, untuk VR, Unity apakah bisa kolaborasi beberapa orang dalam satu lingkungan VR? Oke, nah kalau misalnya untuk yang VR, oke, jadi gini, saya mau menjelaskan sedikit bahwa Unity Reflect Viewer yang sudah saya jelaskan ini, itu sudah ada update-nya ke yang namanya Unity Reflect Review, ya. Jadi kalau di viewer itu belum bisa untuk kolaborasi beberapa orang dalam satu VR-nya. Tapi jika menggunakan Unity Reflect Review itu sudah bisa ya Bapak. Jadi nanti untuk yang Unity Reflect Review itu akan ada lagi sesi webinarnya karena ini kan hanya pengenalan Unity ya. Nanti untuk yang collaboration-nya itu akan menggunakan Unity Reflect Review ya, itu bisa melakukan beberapa collaboration dalam satu lingkungan VR seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke. Oh, satu lagi dari Bapak Andrian ya. Jika tidak ada jaringan internet, bagaimana cara melakukan AR? Misalnya pada site yang tidak bisa dijangkau jaringan. Ya karena di unit reflect ini dibutuhkannya streaming ya Bapak ya, jadi memang diusahakan harus ada internetnya seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Oke. Nah, ini sudah di-share ya oleh Mas Agung. Oke, jika dari Pak Depri, jika di copy ke local device, apakah bisa dijalankan untuk AR-nya? Itu masih bisa Bapak. Jadi kan kalau misalnya kita buka di tab gitu ya, pas kita login kan nanti ada tuh folder-folder apa saja yang sudah kita save gitu ya, atau kita lakukan. Nah itu bisa diakses lagi nanti di iPad-nya. Jadi kalau yang network atau lokal itu, network atau cloud itu biasanya hanya untuk sharing data aja, atau source data kita tuh adanya di mana. Tapi nggak masalah, kalau Bapak save-nya di lokal, lokal yang di Unity-nya ya, itu masih bisa dijalankan AR-nya. Oke, ya. Oke, ini untuk license student-nya sudah di-share oleh Mas Agung ya, dan untuk channel YouTube-nya juga sudah di-share oleh Mbak Monik. Oke, kalau gitu karena waktunya sudah mau jam 12 ya Bapak dan Ibu, saya cukupkan presentasi pengenalan Unity Reflect-nya. Semoga bermanfaat ya untuk membuka insight tentang Unity Reflect. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Monik, silakan. Baik, terima kasih Mbak Nurul atas penyampaian materi yang terkait dengan Unity Reflect dan Unity Pro. Begitu. Jadi kami ingin menyampaikan sedikit ya Bapak dan Ibu bahwa ternyata di Unity Reflect dan Unity Pro itu bisa bekerja sama begitu dengan Revit, kemudian dengan Navisworks dan juga dengan BIM 360. Dan di akhir acara begitu ya Bapak dan Ibu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di webinar hari ini, dan kami juga sudah menyampaikan untuk apabila Bapak dan Ibu ingin mencoba trialnya sudah saya sampaikan di kolom chat. Mungkin nanti bisa dicoba ya Bapak dan Ibu untuk student license-nya dan untuk free trial-nya. Dan untuk YouTube-nya juga sudah saya share di kolom chat. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya. Semoga materi yang telah disampaikan hari ini begitu dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk update informasi teknologi di bidang EIC ya, Bapak dan Ibu, Arsitektur, Engineering, and Construction. Baik, maka akan saya tutup webinar hari ini. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan begitu di hati Bapak dan Ibu, saya dan Mbak Nurul memohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami ingin juga menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi Bapak dan Ibu yang beragama Islam begitu ya. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu kembali ya Bapak dan Ibu di event webinar kami yang lainnya. Nantinya kami juga akan membuat webinar Unity selanjutannya begitu ya. Stay tune ya Bapak dan Ibu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.